ketemu lagi dengan Miss Vivian. Pertemuan hari ini kita mau ngebahas tentang segitiga. Pasti di kehidupan sehari-hari kalian sering melihat benda-benda yang bentuknya menyerupai segitiga atau bahkan sama persis seperti segitiga. Nih, Miss paparkan beberapa contohnya yang bisa ditemui di kehidupan sehari-hari. Kalian bisa lihat gambarnya di situ adalah segitiga pengaman jalan. Nah, ini gunanya untuk mengamankan tempat kecelakaan atau mogok. Misalnya ada kecelakaan di suatu tempat tertentu, maka agar orang-orang tahu diberikanlah segitiga pengaman jalan ini. Biasanya warnanya merah gitu. Kemudian ada kapal layar. Nah, di kapal layar ini ada segitiga, ada layar yang bentuknya segitiga. Di sini digunakan untuk menangkap tiupan angin pada kapal karena kapal layar bergerak oleh bantuan angin gitu. Jadi gunanya segitiganya itu untuk menangkap angin supaya kapalnya bisa berlayar. Kemudian kalau kalian tahu kue lupis. Nah, ini makanan kesukaan Miss Vivi nih. Kue lupis ini bentuknya pun segitiga. Masih banyak lagi. Nanti kalian coba lihat di sekitaran kalian itu apakah ada segitiga-segitiga yang lain. Nah, apa itu segitiga? Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus dan menghasilkan 3 titik sudut dengan jumlah seluruh sudutnya adalah 180 derajat. Kembali diingatkan ya, kalau pada segi 4 jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Di sini ada jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Kalian bisa lihat di situ. Ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, ada segitiga sembarang. Kalau segitiga sama sisi, katanya mempunyai 3 sisi yang sama panjang. Kalian bisa lihat di sini diberi tanda. Nah, kalau sama sisi katanya berarti semua ukurannya sama. Kalau misalnya ini 10 cm, berarti ini pun 10, ini pun 10 gitu ya. Besar masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Nih, 60 derajat. Kalian jumlahkan aja 60 tambah 60 tambah 60, jumlahnya pasti 180 derajat. Kemudian ada 3 sumbu simetri. Maksudnya apa? 3 sumbu simetri. Berarti kalau misalnya ditarik dari C seperti ini, akan bertemu A dengan B. Itu sumbu simetri yang pertama. Kalau ditarik dari A seperti ini, berarti akan bertemu C dengan B. Begitu pula kalau pada segitiga sama sisi ditarik dari B seperti ini, maka akan bertemu A dengan C. Maka dia memiliki 3 sumbu simetri. Kalau segitiga sama kaki, kalau katanya sama kaki, berarti kakinya yang sama. Nih, berarti ada 2 buah sisi yang panjangnya sama. Kemudian, kalau udah tahu mana kakinya, berarti sisi yang lain itu merupakan alasnya, gitu ya. Kemudian besar sudut yang berhadapannya ini adalah sama, berarti sudut yang dimiliki oleh kakinya yang berhubungan dengan alas besarnya sama. Kalau misal ini 30 derajat, maka ini pun 30 derajat gitu ya. Kalau ini 10 cm, maka ini pun 10 cm. Kalau mencari ini gimana, Miss? Udah, kalian tinggal mencari 180 derajat dikurang 60 derajat. Bisa dicari dengan cara seperti itu, gitu ya. Kemudian satu lagi, ada segitiga sembarang. Kalau dibilang segitiga sembarang berarti tidak ada sisi yang sama panjang. Kemudian besar sudutnya tidak ada yang sama. Tidak ada sisi yang sama dan tidak ada sudut yang sama. Kalau besarnya ini misal 9, berarti ini 8, berarti ini 7. Nggak ada sisi yang sama. Kalau besar ini X, berarti besar sudutnya ini Y, berarti besar sudutnya ini Z. Tapi tetap dijumlahkan harus 180 derajat. Gitu. Kemudian ini ada 3 berdasarkan besar sudutnya. Nah, kalian bisa lihat ini. Ada sudut siku-siku. Udah tahu ya, kalau sudut siku-siku berarti ada salah satu sudut yang besarnya 90 derajat. Kalau sudut tumpul berarti ada salah satu sudutnya yang besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, ada segitiga lancip. Kalau segitiga lancip berarti ketiga sudutnya ini besarnya lebih kecil daripada 90 derajat, gitu ya. Ini penjelasannya. Segitiga siku-siku mempunyai sudut siku-siku.
Ya, ini dia 90 derajat. Kemudian mempunyai sisi miring yang disebut dengan hipotenusa. Yang mana itu hipotenusa? Ini dia. Sisi miringnya tepat berhadapan dengan si siku-siku. Inilah dia si hipotenusa. Nah, ada sudut lancip. Ketiga sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Kalau sudut tumpul, salah satu sudutnya ada yang besarnya 90 derajat. Gitu. Kemudian kita akan belajar garis istimewa pada segitiga. Ada 4 jenis, yaitu yang pertama garis tinggi. Kalian bisa lihat itu, kalau katanya garis tinggi berarti dapat ditentukan tingginya, ditarik dari salah satu titik sudut, kemudian tegak lurus dengan alasnya, gitu ya. Kalau misalnya ditarik dari C, berarti tegak lurus kemari. Nih, berarti ini yang jadi alasnya, ini yang jadi tingginya, gitu ya. Nah, di sini ada garis bagi, garis yang membagi satu buah sudut menjadi 2 buah sudut dengan besar sudut yang sama. Kemudian di sini ada garis berat, membagi salah satu sisinya menjadi 2 bagian yang sama panjang. Kemudian ada garis sumbu. Garis sumbu ini membagi salah satu sisi menjadi 2 bagian sama panjang, tapi garisnya itu tegak lurus dengan alasnya. Nah, ini dia garis tinggi pada segitiga. Kalau katanya garis tinggi, berarti garis itu akan menjadi tinggi dari segitiga itu. Kalau dibilang tinggi berarti harus tegak lurus dengan alasnya, gitu ya. Berarti garis tinggi adalah garis yang ditarik dari salah satu titik ke sisi yang berhadapan dengan titik itu. Di sini salah satu titik, sisi yang berhadapannya adalah sisi BC. Tegak lurus dengan BC-nya. Nih, kalau kalian tarik dari A. Kalau kita tarik dari C, begini. Berarti tegak lurusnya terhadap AB. Nah, itu garis tinggi. Pokoknya setiap tegak lurus dengan alas, berarti itu adalah garis tinggi. Tapi ingat, harus ditarik dari salah satu titik sudutnya. Garis bagi segitiga ini membagi satu buah sudut menjadi 2 buah sudut yang sama besar. Ditarik dari salah satu titik sudut. Nah, misal ditarik dari A ke garis yang ada di depan si titik A, berarti garis BC, gitu ya. Kemudian membagi sudut A menjadi 2 bagian sama besar. Kalau ditarik dari C seperti ini, berarti membagi titik C, membagi sudut C menjadi 2 bagian sama besar. Garis berat adalah garis yang ditarik dari salah satu titiknya, kita ambil ini titik A, dan membagi garis yang ada di depannya, garis BC berarti ya, menjadi 2 bagian yang sama panjang. Nah, tidak ada siku-siku, tetapi membagi garis yang ada di depan titik itu menjadi 2 bagian yang sama panjang. Misalnya dari C kita tarik kemari, anggaplah ini sama panjang ya, berarti ini dengan ini sama panjang, sehingga ini disebut menjadi garis berat. Gitu ya, garis sumbu. Kalau garis sumbu ini menghasilkan sudut siku-siku juga, tapi ditarik bukan dari salah satu titik dari segitiga itu. Katanya garis sumbu adalah garis yang membagi sisi segitiga, membagi salah satu sisi segitiga. Yang tertera di sini adalah garis BC. Dia membagi BC sama panjang, gitu ya. Dan tegak lurus dengan garis tersebut. Harus tegak lurus dengan ini. Jadi dia perpaduan dari garis tinggi dan garis berat, ya. Perpaduan garis tinggi dan garis berat. Membagi 2 garis sama panjang, tapi harus tetap tegak lurus dengan garis itu, gitu. Keliling dan luas, kalian udah tahu ya, pasti kalau keliling berarti jumlah seluruh sisinya. Berarti misalnya ini ukurannya 5, ini 4, ini 3. Berarti kalau kelilingnya kita tambahkan 5 tambah 4 tambah 3, gitu ya. Kalau luas ada 3 bagian ini, A, B, dan C. Berbeda rumusnya, biasa kita pakai ini ya, luas sama dengan setengah alas kali tinggi kalau dikasih tahu tingginya. Nah, berhubung udah SMP nih, ada 2 lagi tambahannya.
Kalau dia segitiganya sama sisi, ingat, kalau katanya sama sisi berarti ketiga sisinya sama. Ini ada gambarnya. Misalnya di sini 5, 5, 5. Berarti kita tinggal masukkan kemari. S itu adalah sisi-sisi pada segitiga. Nih ya, S itu adalah sisi-sisi pada segitiga. 1/4 kali S kuadrat kali akar 3. Nah, kalau diketahui ketiga sisinya, kalau dikasih tahu ketiga sisinya, berarti misal ini sama kaki nih ya, berarti yang ini sama 8, 8, 7 misalnya gitu. Rumusnya begini, tidak dikasih tahu di situ tingginya, yang dikasih tahu hanya ketiga sisinya aja. Nah, dikasih tahu ketiga sisinya aja. Berarti kita bisa pakai rumus ini. Berarti kalau ini P, ini Q, ini R. Boleh diganti PQR, boleh diganti ABC, terserah. Pokoknya si A, B, dan C itu merupakan sisi-sisi dari si segitiga, gitu ya. Berarti S kali S kurang A, kali S kurang B, kali S kurang C. Gitu. Dengan catatan si S-nya itu adalah setengah dari keliling si segitiga. Berarti setengah dari ini ya. Setengah dari keliling segitiga. Berarti kalau ini kita cari dulu berapa besarnya. Besarnya adalah 12. Berarti S-nya berapa? 12/2. S-nya berarti 6. Berarti kalau misalnya dimasukkan kemari langsung 6 kali 6 kurang 4, 6 kurang 3, 6 kurang 5 gitu. Tapi dalam akar ya, ingat. Di dalam akar. Soal yang pertama ini berbicara tentang sudut. Tentukan katanya nilai X-nya. Kalau bentuk soalnya seperti ini, kalian pasti tahu bahwa si segitiga ABC besar sudutnya adalah 180 derajat gitu ya. Berarti karena dia suruh cari X, kita harus tahu dulu ini berapa, C-nya berapa gitu ya. Nah, tapi dari sini kita bisa tahu bahwa besar sudut yang ini, C bagian luar ini, sama dengan jumlah dari besar sudut A dengan sudut B. Nah, langsung bisa dikerjain ya. Berarti langsung kita buat. Berarti di sini 55 derajat ditambah 10x tambah 3 derajat sama dengan 22x dikurang 2 gitu ya. Kita kelompokkan yang sejenis atau selesaikan dulu mana yang bisa diselesaikan di setiap bagian. Berarti ini menjadi 58 derajat ditambah 10x sama dengan 22x dikurang 2. Kita bisa kelompokkan yang sejenis, berarti menjadi 10x dikurang 22x sama dengan minus 2 derajat ya. Ini ingat derajatnya. Minus 2 dikurang 58 derajat. Maka diperolehlah minus 12 derajat sama dengan minus 12x sama dengan minus 60 derajat. Maka si x-nya adalah minus 60 derajat. Kita bagi dengan minus 12. Maka besar X adalah 5 derajat gitu. Nah, berarti tanpa si C kita bisa mengerjakan gitu ya. Tanpa kita harus tahu berapa besar C, kita bisa kerjain. Dengan catatan, kalian harus tahu bahwa besar sudut C bagian luar ini adalah jumlah dari sudut A dengan sudut B gitu ya. Oke. Panjang sisi suatu segitiga adalah 8, 15, 17. Maka luas segitiga tersebut adalah. Berarti ini berbicara tentang luas yang tadi ya. Luas yang rumusnya adalah L sama dengan akar dari. Berarti S kali S kurang A, S kurang B, S kurang C gitu ya. Nah, berarti kita harus tahu dulu berapa S-nya. Kalau mencari S berarti kita harus tahu kelilingnya dulu. Kita cari dengan rumusan yang sudah ada tadi bahwa si S bisa diperoleh dari setengah dikali dengan kelilingnya gitu ya. Berarti jadi setengah kita kali dengan 8 tambah 15 tambah 17 gitu ya. Berarti ini menjadi setengah kita kali dengan 40.
8 tambah 15 tambah 17 adalah 40. Berarti si S-nya adalah 20 cm. Nah, karena S-nya udah diketahui, berarti kita bisa langsung mencari. S-nya udah diketahui tuh, berarti luasnya sama dengan akar dari. Nah, ini bisa jadi A, ini B, ini C, gitu ya. Berarti jadi 20 kali 20 kurang 20 itu ya, bukan S. 20 kali 20 kurang 8 kali 20 kurang 15 kali 20 kurang 17 gitu ya. Oke, berarti ini langsung kita selesaikan. Tarik dulu garisnya. Maka menjadi 20 kali 20 kurang 8, 12. 20 kurang 5, berapa tuh? 20 kurang 15, 5. 20 kurang 17, 3. Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara apa? Kita pecah-pecahkan. Coba dilihat. Nah, ini bisa diperoleh dari, tanpa harus mengalihkan semua ya. Kita faktorkan, 20 itu berapa kali berapa? 4 kali 5. Gitu ya. 12 berapa kali berapa? 4 kali 3. Kemudian ada 5, ada 3. Gitu ya. Nah, kalian bisa lihat. Yang ada 22 ini bisa dikeluarin 1. Nih, 4 dengan 4. Berarti 4 kali 4 gitu ya. 4 kali 4, 16. Diakarin, jadi berapa? Akar 16. Akar 16 berapa? 4. Kita keluarin langsung, 4. 5 dengan 5, langsung keluarin. 5. Berarti dikali ya. Kali, 3 dengan 3. Kita keluarin 1, 3. Berarti tinggal 4 kali 5 kali 3. Maka luasnya adalah berapa tuh? 4 kali 5, 20. 20 kali 3, 60. 60 cm kuadrat. Gitu. Jadi kalian gak usah repot-repot mengalihkan 20 kali 12 kali 5. Pecahin aja. Berapa bisa dikeluarkan? Itu yang dikeluarin. Gitu ya. Luas dan keliling segitiga sama sisi. Yang panjang sisinya 10 cm. Ingat, kalau sama sisi tadi rumusnya udah ada. Luasnya adalah 1/4 S kuadrat akar 3 gitu ya. Berarti ini sisinya 10 katanya. Berarti S-nya 10. Langsung substitusi, maka luasnya adalah 1/4 kali 10 kuadrat akar 3. Atau L sama dengan 1/4 kali 100 akar 3. Nah, 100 bagi 4 dapat berapa tuh? Dapat 25. Maka luasnya adalah 25 akar 3 cm kuadrat. Ingat ya, kalau luas pakai kuadrat di sini. Kemudian keliling. Kelilingnya ditanya, berapa kelilingnya? Kalau segitiga sama sisi, kan sama sisi itu ya. Berarti ini 10, 10, 10. Jumlahin aja, karena ini kebetulan sama sisi, berarti bisa kita kali 3 ya. 3 kali 10, maka kelilingnya adalah 30 cm. Atau kalau mau dijumlahin juga boleh, 10 tambah 10 tambah 10. Maka kelilingnya adalah 30 cm. Gitu, oke? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, kalian komen, kalian subscribe. Kalau bisa share ke teman-teman kamu, siapa tahu mereka perlu juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!